Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema mengenal fenomena orbs. Apakah fenomena orbs itu? Seperti kita ketahui bahwa dalam dunia iman kita, rupa-rupanya saya mencoba untuk cari tahu, saya belum menemukan ada seorang pendeta yang mengajarkan tentang fenomena orbs ini. Jadi saya boleh katakan fenomena ini luput dari pembahasan di mimbar iman kita, Bapak Ibu. Namun demikian, kita akan belajar agar kita bisa mengerti apa itu fenomena orbs, saudara-saudara. Seperti kita ketahui, itu LCD belakang mati-mati ya. Seperti kita ketahui bahwa orbs itu tulisannya ORBS ya, orbs. Itu adalah bola energi ya, atau bola spirit, roh yang bisa berasal dari kekuatan supranatural. Sekali lagi, fenomena ini luput dari sasaran mimbar iman kita, tapi saya akan mencoba sesederhana mungkin untuk memberitahukan kepada saudara, supaya saudara itu memahaminya. Tetapi sebetulnya kalau kita mau melihat, saudara-saudara, ada banyak buku-buku yang sudah membahas tentang fenomena orbs ini. Kalau kita mau melihat di buku-buku ini, saudara-saudara, ini banyak sekali bulatan-bulatan kecil-kecil, ya inilah yang disebut dengan orbs. Biasanya fenomena orbs ini itu sering terjadi di tempat-tempat yang angker, saudara-saudara. Saya ambil contoh misalnya seperti ini. Ya. Ini tempat-tempat yang angker. Saya dulu ingat pada waktu malam tahun baru, ya, ada anak-anak pemuda di sini yang waktu pulang tengah malam, mereka mencoba untuk mengeksplor di kuburan. Saya lupa nama kuburannya di sebelah mana itu, di ujung sana itu. Apa namanya? Ringen Anom, ya, di kuburan Ringen Anom, saudara. Nah, anak-anak pemuda ini rupa-rupanya di kuburan itu cepret, pakai kamera digital. Saya sempat dikirimi, tetapi sayang sekali fotonya saya cari nggak ketemu, saudara-saudara, karena saya lupa nggak kasih nama. Ya. Jadi saya mau belajar untuk setiap dapat foto sekarang tak kasih nama, jadi nyarinya gampang. Sementara foto-foto yang saya miliki itu ada ratusan ribu, jadi sangat sulit sekali untuk mencarinya. Karena namanya juga masih nama foto apa adanya. Ya, jadi agak sulit. Tetapi setidak-tidaknya saya bisa memberitahukan kepada saudara fenomena yang ada di tempat-tempat angker itu banyak orbs ya, bulatan-bulatan seperti ini, Bapak Ibu. Saya tunjukkan beberapa foto yang berbeda-beda, tetapi orbsnya itu sama. Nah, ini juga. Fenomena ini, Bapak Ibu, ditanggapi oleh ilmuwan yang menggunakan logika. Mereka pasti tidak akan mempercayai kalau itu adalah fenomena energi spirit atau kekuatan setan, saudara-saudara. Seorang fotografer pernah membuat pernyataan bahwa fenomena ini disebut dengan backscatter, menyebutnya begitu. Nah, backscatter itu adalah fenomena optik yang menghasilkan artefak lingkaran pada gambar karena ada blitz kamera yang dipantulkan dari motif debu.
tetesan air atau partikel lainnya di udara dan di air yang tidak terfokus. Nah, ini tanggapan dari seorang fotografer. Tentu saja orang-orang yang memberikan tanggapan seperti ini, ketika mereka ditanya untuk hal-hal yang sifatnya nggak masuk logika, mereka kelabaan, nggak bisa, saudara-saudara. Sama seperti seorang dokter yang dengan mudahnya mengatakan, mana bisa orang kok main santet begitu. Nah, sekarang kalau ditanya, bagaimana dengan orang yang perutnya kemasukan paku, rambut, jarum, coba bisa nggak dokter itu menerangkan, emangnya mereka makan paku sama jarum? Kan tidak, saudara-saudara. Jadi mereka tidak mampu untuk menjelaskannya, karena mereka hanya sampai di batas logika. Nah, begitu juga dengan fenomena herbs ini. Mereka menganggap bahwa itu adalah backscatter. Saya bisa mengatakan memang bisa-bisa saja partikel-partikel debu atau kotoran bisa membentuk seperti ini. Saya akui, saudara, bisa. Namun demikian bukan berarti dia menolak bahwa ini ada energi spirit, ada energi dari alam supranatural, bahwa sebetulnya ini bukan sekedar debu. Jadi kalau orang mau menafsirkan debu, boleh enggak? Boleh saja. Tetapi kalau tafsiran Anda hanya terbatas sampai debu, ketika ada sesuatu Anda kelabaan, enggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau saya mengatakan ini fenomena debu, ya. Tapi itu juga bisa fenomena alam gaib, Bapak Ibu. Saya tunjukkan beberapa foto-foto yang mungkin saudara bisa lihat. Nah, apakah bisa debu seperti itu, saudara? Saya kira nggak bisa loh. Ya, ini bentuknya bulat-bulat seperti ini, banyak sekali. Dan ini ada di tempat-tempat yang angker. Kemudian ini juga. Jadi sekali lagi fenomena herbs itu adalah lingkaran, saya menyebut lingkaran energi, saudara-saudara. Dan lingkaran ini memang sepintas hanya sebuah lingkaran biasa. Tetapi kalau kita mau mengamati betul-betul, kadangkala lingkaran itu membentuk wajah, saudara-saudara. Ya, nah ini adalah fenomena herbs. Ini juga, ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan fenomena herbs ini itu juga memiliki warna. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang biru, macam-macam. Terlepas dari bentuk warna-warna, saya akan memberitahukan kepada saudara bahwa ini fenomena alam roh yang tertangkap kamera, Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk bisa membedakan antara itu backscatter dan orbs, itu membedakannya dari mana? Nah, kalau mereka nggak paham, saudara-saudara. Tapi kalau saya akan mengatakan bahwa untuk membedakan antara backscatter dan orbs, itu kita lihat suasananya. Saya ambil contoh misalnya di rumah saudara, misal ini ya, ini kan rumah kosong ya, banyak herbs-nya. Rumah kosong atau mungkin rumah yang dalam kondisi gelap, itu seringkali muncul herbs ini. Dan kalau dia hanya partikel debu, nggak akan ada suasana apa-apa, saudara-saudara. Tetapi kalau herbs ini adalah fenomena dari alam gaib atau energi, biasanya akan disertai dengan suasana yang agak mencekam. Tiba-tiba bulu kuduk kita berdiri atau merinding. Nah, itu berarti fenomena itu bukan fenomena debu, saudara-saudara.
herbs memang banyak orang yang menafsirkan begitu banyak, saudara. Saya mencoba untuk melihat input dari luar, pendapat-pendapat orang tentang fenomena herbs ini. Ada yang mengatakan bahwa herbs itu adalah roh leluhur. Nah, kalau yang ini saya tidak setuju, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa orang yang sudah mati, rohnya kembali kepada Bapa. Ya, terserah di sananya itu berada di mana, itu bukan urusan kita. Tetapi yang jelas, yang ada di dunia ini tidak ada roh orang mati. Tidak ada sama sekali. Lalu pertanyaannya, loh kalau dia tiba-tiba muncul sebagai bapak saya, atau kakak saya, atau adik saya yang sudah meninggal, bagaimana? Saya katakan itu setan, saudara, yang menyamar sebagai orang yang kita kenal. Nah, ini mesti kita tahu, inilah konteks dari iman kita. Saya tentu tidak akan menerangkan hal ini lebih dalam, karena di video-video saya sebelumnya itu sudah ada. Mungkin ada di video yang temanya itu kemanakah roh orang mati. Itu juga saya banyak menerangkan dunia alam supranatural. Nah, jadi saya katakan tanggapan orang yang berkata itu roh leluhur, saya katakan itu tidak tepat. Walaupun ya mereka ya mengakui nggak masalah karena memang beda iman. Tapi kalau di iman kita itu tidak. Ya, orang yang sudah meninggal itu rohnya tidak bisa gentayangan di dunia ini, tidak bisa, saudara. Ada juga yang mengatakan fenomena herbs itu sebetulnya adalah energi malaikat. Ya boleh-boleh saja. Tetapi ada yang mengatakan fenomena itu adalah fenomena setan. Ya. Juga misalnya datangnya santet dalam wujud herbs, bisa enggak? Sangat bisa sekali, Bapak Ibu. Ya. Atau oknum alam supranatural yang sedang memata-matai kita. Itu juga bisa. Ya, jadi kita mesti ngerti, mesti paham bahwa fenomena ini itu terjadi di seluruh dunia, bukan cuman di Indonesia saja. Karena fenomena ini bentuknya adalah universal, saudara. Beda dengan fenomena misalnya kuntilanak, itu adanya di Indonesia. Di Amerika nggak ada kuntilanak, saudara. Apalagi suster ngesot, nggak ada, saudara-saudara. Adanya cuman di Indonesia. Begitu juga di Indonesia, nggak ada tuh Dracula, saudara. Nggak ada. Jadi masing-masing negara itu memiliki fenomenanya sendiri-sendiri. Ada orang yang mengatakan, oh itu kan alam, gaya berpikir mereka. Karena di Amerika misalnya tidak ada suster ngesot. Ya mereka nggak akan terpikir seperti itu. Kalau saya katakan sih ya boleh-boleh saja seperti itu. Tetapi juga karena tiap-tiap wilayah itu memiliki hierarkinya sendiri-sendiri. Kita mesti paham, saudara, bahwa di dunia alam gaib, alam supranatural, alam yang tidak nampak mata, itu memiliki hierarki masing-masing. Makanya seperti beberapa waktu yang lalu di Indonesia ini ada fenomena para dukun melakukan serangan santet kepada tentara Israel. Ya, para dukun ini mereka kumpul di satu tempat, mereka menari-nari, ya melakukan serangan santet supaya Israel kalah disantet dari Indonesia. Saya ketawa, saudara, nggak mungkin bisa itu. Kenapa? Karena dia sudah melewati wilayah, ya, nggak akan bisa. Mereka nggak paham bahwa dunia alam roh itu ada hierarki, ada penguasa wilayah, ya, ada penguasa macam-macam, saudara-saudara. Jadi tiap-tiap wilayah itu ada penguasanya. Seperti kita mau masuk Israel juga, mesti harus melalui imigrasi.
Nggak bisa sembarangan begitu, saudara. Main santet, nggak bisa, saudara. Maka saya melihat fenomena itu di YouTube. Saya ketawa, ini orang sia-sia, udah telanjang baju, dingin-dingin, nari-nari di tempat gelap lagi. Nggak akan bisa. Ya. Sekalipun mereka dukun, nggak bisa. Sesakti apapun, tidak bisa, saudara. Ya, jadi ini kita mesti paham di sini. Makanya jangan saudara pikir kayak dukun mesti ngerti dunia alam roh, belum tentu. Kita bisa ngerti itu karena kitab suci yang menginformasikan kepada kita. Ya. Jadi sekali lagi, kalau saya membahasakan bahwa herbs itu adalah energi yang belum berwujud secara utuh atau berwujud seutuhnya. Karena herbs yang bentuknya bulat-bulat itu, dia bisa berubah wujud. Bisa dalam bentuk genderuwo, bisa nggak? Bisa. Dia bisa berwujud manusia, dia bisa berwujud binatang apapun bisa, saudara. Karena dia sumbernya dari alam roh. Itu energi. Dia juga bisa berwujud raksasa, dia juga bisa berwujud siluman, itu belum jelas karena masih bentuk energi. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti karena itu bentuknya energi lalu kita mengabaikan. Nah itu yang kesalahan banyak orang-orang yang tidak paham. Herbs itu pasti bentuknya bulat. Tetapi perlu saudara ketahui bahwa fenomena alam roh seperti ini itu tidak selalu bulat. Ada yang bentuknya itu seperti asap yang disebut dengan etoplasma, ya, etoplasma. Etoplasma itu bentuk, kalau ini kan bulat ya, itu bentuknya seperti asap, saudara-saudara. Itu etoplasma. Ada lagi yang bentuknya vortex, ya, vortex. Ini sudah membentuk fenomena aslinya. Aslinya seperti apa di situ akan kelihatan, saudara-saudara. Jadi rata-rata herbs adalah energi yang dilontarkan oleh seseorang untuk maksud tertentu. Bisa saja memang setan itu sendiri yang orang Jawa bilang tuh membo-membo, mendatangi rumah kita. Bisa saja, tetapi juga bisa energi itu dikirim oleh orang masuk ke rumah kita. Makanya saya menghimbau kepada saudara, mumpung ingat, sebelum saudara pergi tidur, berdoa dulu, minta pembentengan dari Tuhan. Amin. Biasanya kalau orang itu main kayu, saya menggunakan istilah main kayu ya, main curang istilahnya. Mereka menggunakan kekuatan alam gaib. Biasanya mereka pada saat melakukan penyerangan, itu sekitar antara jam 11 sampai jam 4. Itu serangan yang paling hebat itu dilontarkan di jam-jam itu. Kitab suci kita menulisnya dengan istilah panah berapi yang datang pada malam hari. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dari apa yang saya sampaikan ini, kita perlu belajar untuk tidak boleh lupa berdoa pada saat kita mau tidur. Ya, di pastori ada doa bersama, kalau tidak jam 9, setengah 10 paling lambat, itu pasti kita ada doa bersama di situ. Untuk apa sih kita berdoa? Saya berdoa untuk melindungi keluarga saya di pastori, kemudian melindungi keluarga jemaat Kehilat Aleftau dan para subscriber. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut streaming saya, tiap-tiap ibadah, saudara tidak luput dalam doa saya. Saya selalu mendoakan saudara. Supaya apa? Bapak ibu saudara yang ikut streaming, itu juga dijagai, dilindungi. Nah ketika saya ngomong begini, jangan saudara lalu memanfaatkan. Lalu saudara berkata, dasarnya kan Pak Lukas sudah mendoakan toh, ya udah ngapain saya berdoa. Nah itu juga keliru saudara-saudara.
Ya di samping saya mendoakan ya seharusnya saudara juga ikut berdoa kan gitu. Jadi energinya bisa sama-sama kuat, saudara-saudara. Nah, untuk melihat herbs itu bisa digunakan kamera yang tidak memiliki kelengkapan menghapus distorsi. Biasanya yang bisa itu adalah kamera-kamera yang tidak memiliki kelengkapan penghapusan. Kalau kamera DSLR itu biasanya agak susah, saudara. Karena dia punya otomatis untuk menghapus distorsi. Nah itu dia hilang. Tapi kalau kamera-kamera handphone, kamera CCTV, itu gampang. Karena dia nggak ada fasilitas untuk menghapus distorsi. Jadi dia akan menangkap apa adanya, saudara. Jadi ini adalah merupakan cara untuk kita bisa melihat fenomena herbs. Lalu mungkin saudara tanya, bisa nggak kalau melihat itu dengan mata telanjang? Oh bisa saja, tetapi memang dibutuhkan kepekaan tertentu. Ingat, kamera dengan mata kita itu berbeda frekuensinya, saudara-saudara. Jadi kalau kamera itu lebih sensitif, ya dia bisa lebih mudah menangkap benda-benda gaib. Apakah itu ada di rumah kita, apakah itu ada di kuburan, bahkan di kehilat pun ada, saudara-saudara. Jadi jangan sampai saudara berpikir, wah nggak ada, ada. Ingat pada waktu Yesus bersekutu bersama murid-muridnya pun, ada setan di situ, saudara. Makanya Yesus berkata apa? Simon, lihat setan telah menanti engkau dan akan menampi kamu seperti gandum. Dia ada di situ. Dimanapun itu ada, cuman dia nampak atau tidak. Tetapi saudara-saudara, yang menarik perhatian saya dari fenomena herbs ini adalah kita bisa mengambil sesuatu, mengambil sikap. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa? Karena herbs ini juga bisa menggerakkan benda-benda seperti tripod, gelas, dan lain-lain. Mungkin kalau saudara suka melihat orang yang nyoteng-nyoteng di tempat-tempat yang angker, itu kan secara tiba-tiba bisa blur gitu ya, kameranya, atau tripodnya sendiri bisa bergerak, atau bisa menangkap benda, mungkin kursi goyang atau apa. Nah itu tanda bahwa di situ ada banyak energi, saudara-saudara. Cuman memang energinya itu kan ada yang energinya nakal, yang dikenal dengan poltergeist, itu suka ngelempar-ngelempar benda-benda, itu juga sangat berbahaya, itu bisa pakai pisau itu dilempar. Saya sudah pernah menyampaikan hal ini di salah satu video saya, ada beberapa contoh-contohnya juga. Tapi malam hari ini saya hanya akan membahas tentang masalah herbs itu sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita sudah ngerti bahwa di rumah kita ada herbs, misalnya saudara mencurigai, yaitu di CCTV misalnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum saya lanjutkan tentang bagaimana sikap kita dengan fenomena ini, saya akan putarkan cuma 3 menit, saudara-saudara, sebuah video di mana ada fenomena herbs. Video ini saya ambil dari salah satu saudara kita yang memberikan laporan pada malam hari adanya herbs di rumahnya. Dan beberapa video lain yang saya ambil untuk melengkapi bahwa fenomena alam gaib ini itu betul-betul nyata. Nah, kita akan saksikan, saudara-saudara, videonya. Kain merah ya,
Ini ada herbs yang jalan-jalan, saudara-saudara. Nah itu. Ini bukan debu, ini jelas sekali, ya. Lihat itu. Ini saya perbesar ya. Nah itu. Dia jalan-jalan ke sana kemari, melayang-layang. Dan saya melihat ini adalah sebuah energi, saudara. Nah ini video aslinya ini. Tidak saya kasih merah-merah, ya. Ini video aslinya. Dia bergerak ke sana kemari. Nah, saudara lihat itu, dia hanya berada di sekitar itu. Dia mau masuk ke kamar, nggak bisa masuk. Dia cuma ada di situ aja, saudara-saudara. Nah, kemudian ini juga, saudara lihat itu, yang saya kasih lingkaran merah. Ini video dari luar, ya. Dia juga melayang-layang, saudara-saudara. Nah itu. Ya bergerak ke sana kemari. Ini saya katakan inilah energi yang bergerak. Saya tidak tahu maksud tujuan energi The first itu thing I'm apa. thinking like, whoa. Karena bisa saja Look itu at this. pengiriman Pastor orang. Monzel Ford says as he was sleeping one night last week, his home surveillance camera motion detector kept going off. So from bed, he pulled out his phone and looked at the living room. This orb, this imagery just hovering in my living room. No one else was there. It wasn't a flashlight or passing headlights. And Pastor Ford thinks it was too big to be a dust particle. He walked into the living room watching the live feed on his phone. But when I went out there, I couldn't physically see what I'm looking at in the live feed. So now I'm like, whoa. The orb came and went for hours, at one point splitting into several shapes. That's when I'm like, nope, nope, nope. Videonya. Herbs, saudara. Banyak orang yang kurang memahami akan hal ini. Sehingga mereka menganggap, oh itu hanya debu belaka. Keliru, saudara. Ya, jadi saya menyampaikan hal ini agar saudara bisa menyadari. Untuk bisa membedakan antara backscatter dengan herbs, tadi saya mengatakan apa? Lihat suasananya. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana sikap kita dengan munculnya fenomena ini? Nah, tentu saja kalau saya memberitahukan, kalau ada muncul fenomena seperti ini, jangan saudara diam, tapi kuduskan ruangan saudara. Misalkan di ruang tamu, atau di kamar, atau rumah, itu bisa dikuduskan, saudara. Saya sengaja di sini tampilkan 3 orang anak remaja. Ini adalah 3 putri dari anaknya Bapak Pendeta Bob Larson. Dia ini, 3 orang ini, itu tukang ngusirin setan, dan dia membuat sebuah pengakuan, sudah ada 15.000 setan yang diusir dia, bahkan saat orang kesurupan. Tapi modalnya salib, saudara-saudara. Jadi modalnya itu salib. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa setan lari dengan salib? Benarkah setan itu lari dengan salib? Tidak. Sekali lagi saya katakan, setan itu tidak takut dengan salib. Ini adalah dari, ya sandiwara boleh, tapi disebut juga sebagai kelompok dari divisi penipuan, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita menggunakan salib dan setannya itu lari, maka akhirnya salib itu menjadi jimat. Betul ya Bapak Ibu? Dan itu melenceng dari firman Tuhan, saudara. Yang bisa membuat setan lari, itu adalah nama Yeshua HaMashiach. Itu setan lari, saudara. Tetapi kenapa setan sengaja? Apalagi film Dracula. Begitu setan atau Draculanya mau gigit lehernya perempuan,
Dia lihat di lehernya itu ada kalung salib. Langsung dia teriak, wah, dia lari setannya, saudara. Sehingga orang berpikir, wow, salib itu hebat. Padahal yang hebat itu bukan salib. Yang hebat itu adalah nama Yeshua HaMashiach. Firman Tuhan memberitahukan di dalam kitab Matius pasal 10 ayat pertama. Atau Matius. Yesua memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah saudara yakin saudara itu memiliki kuasa? Nah, benar nggak nih? Nanti kalau diuji takut. Berani saudara ke Giriloyo? Ayo, berani nggak? Loh, saya ngomong gini kan saya sudah buktikan, betul nggak Bapak Ibu? Ya, saudara lihat nggak video saya yang malam-malam saya ke Giriloyo sendirian? Ya, jadi kita itu harus yakin bahwa di dalam diri kita itu ada roh yang lebih besar dari roh yang menguasai dunia ini. Di dalam kitab 1 Yohanan pasal 4 ayat yang ke-4, Bapak Ibu. Kenapa kadang kita takut? Karena kita tidak meyakini bahwa di dalam diri kita ada kekuatan yang sangat besar. Sehingga ketika orang berurusan dengan setan, pikirannya bukan Yesua, tapi pikirannya apa? Dundang ke Pak Lukas. Ya toh? Nah, saudara yakin nggak dalam diri saudara ada kuasa? Yakin ya? Nah, jadi kalau saya katakan, setan bisa saja sih lari dengan salib. Tapi itu penipuan, saudara. Mungkin saudara berkata, karpelah sing penting setane lungo. Terserah dah, mau penipuan kayak enggak kayak, tapi yang penting setannya pergi. Ya boleh-boleh saja. Tapi akhirnya alam bawah sadar kita itu akan kemasukan sebuah doktrin. Bahwa setan itu takut dengan salib. Kalau betul setan takut dengan salib, lebih baik kita bikin rumah bentuknya salib, saudara. Setannya pasti lari. Tapi setan itu sebetulnya tidak takut dengan salib, tetapi takut dengan nama Yesua. Bahkan energi kita itu lebih besar dari energi setan. Kalau kita mau percaya. Jadi kalau saudara melihat ada sebuah fenomena herbs dalam rumah saudara, jangan saudara takut. Hadapi itu dan engkau pasti menang. Ya. Sekali lagi, jangan kita anggap enteng dengan munculnya herbs di rumah kita, saudara. Sebaiknya saudara ambil tindakan. Dikuduskan rumah itu. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini saya perlu kasih tahu. Karena banyak orang yang suka tanya sama saya. Caranya bagaimana, Pak? Oke, saya kasih tahu, saudara-saudara. Begini caranya. Saudara punya minyak ya, minyak urapan. Saudara boleh pakai Splice Cologne juga boleh. Pakai Si juga boleh. Pakai Mendem juga boleh. Terus pakai apa lagi? Gatsby juga boleh, tapi jangan yang semprot ya saudara, jangan yang semprot, tapi yang lubangnya atas itu bolong sedikit. Saudara pegang minyak itu, misalnya ini ya, ini dipegang gini. Saudara juga harus ngerti, saya sudah ajarkan, bahwa di tangan kita itu memiliki energi. Amin? Ada energi di tangan kita. Saudara berpegang minyak itu, ya, kemudian saudara berkata begini, Bapak Yahweh, minyak ini saya jadikan minyak urapan. Setiap kekuatan setan yang saya singkirkan dan saya urapi ruangan dengan minyak ini, maka ruangan itu menjadi bersih. Dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, amin. Ini sudah jadi minyak urapan, saudara. Ada yang tanya sama saya, Pak, kalau pakai baby oil boleh enggak? Boleh, tapi saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena baby oil itu kalau dicipratkan itu lengket, saudara.
Kalau saya lebih suka yang model splice kolon, ya, yang ketika dicipratkan itu kan ada alkohol, jadi dia bisa menguap, nggak kotor, saudara. Dicipratkan di mobil juga nggak kotor. Tapi kalau pakai baby oil itu kan lengket, nggak akan bisa hilang, saudara. Jadi saya menyarankan seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Saya mesti terangkan lagi sedikit agar saudara yang mungkin belum pernah lihat video saya, saudara bisa mempraktekannya. Saudara ada di ruangan yang dicurigai, ada energi lain di rumah saudara. Mungkin saudara berkata, loh, energi lain itu wong saya tidak lihat, bagaimana? Gampang, saudara lihat kehidupanmu. Misalnya, tiba-tiba kok rezeki saudara mengalami penurunan yang drastis. Itu bisa saja seperti itu. Tiba-tiba dalam rumah isinya kok bawaannya emosi terus, marah terus. Itu juga bisa ada energi lain. Atau di ruangan saudara nampaknya kok panas. Itu juga bisa terjadi, saudara. Nah, sekarang pegang minyak urapan itu, saudara berdoanya begini. Bapak Yahweh, saya ada di ruangan ini, saya mau mengusir kekuatan energi negatif dan energi setan yang ada di tempat ini. Lalu saudara ngomong, hai setan. Nah, saudara mesti ngomong sama oknumnya tadi, saudara. Hai setan, aku perintahkan kamu dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus, aku perintahkan kamu pergi dari tempat ini. Kemudian saudara minyaknya itu saudara cipratkan. Tempat ini saya kuduskan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus, dicipratkan, saudara. Pertanyaannya, sampai di sini saudara paham? Nah, setelah itu saudara pindah ke ruangan yang lain. Doanya juga sama. Ya, Bapak, saya menghardik kekuatan setan dari tempat ini. Setan, kamu pergi dari sini dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Cipratkan lagi. Tempat ini aku kuduskan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus. Dicipratkan, saudara. Paham ya? Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau saya dalam keadaan dadaan, nggak ada minyak urapan? Pakai air, saudara. Pakai air boleh nggak? Boleh. Pakai air boleh. Saudara masih ingat apa yang saya ajarkan tentang fenomena air, di mana molekul itu bisa berubah ketika ada ucapan seseorang yang disampaikan kepada air. Ya, itu penyelidikan dari seorang profesor di Jepang. Ya, namanya Masaru Emoto. Ya, Bapak Ibu, itu juga sudah ada di video saya. Jadi pakai air boleh. Tapi kalau saya menganjurkan, jikalau saudara bisa, belilah minyak buat persiapan. Minyak splice kolon itu. Jadi kalau saudara mengkuduskan itu jadi harum, suasana jadi tambah bagus. Kalau pakai air kan enggak ada bau apa-apa. Tapi kalau pakai minyak itu akan memancarkan bau harum. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana ketika ada seseorang yang kerasukan kuasa kegelapan? Saudara juga bisa memakai minyak urapan. Nah, kalau yang ini saudara boleh pakai yang bentuknya lengket, nggak apa-apa. Baby oil juga nggak apa-apa. Ya, saya punya minyak urapan khusus, ya, yang saya beli dari Yerusalem, yaitu nard oil. Itu baunya itu wanginya luar biasa, nggak hilang-hilang lagi, saudara-saudara. Nah, itu bisa dioleskan di dahinya, saudara. Berikanlah tanda tau dalam bahasa Ibrani, huruf tau, seret, gini ya, huruf tau. Atau pakai Ibrani kuno, seperti salib tapi agak miring, itu tau, saudara-saudara.
Tao itu artinya tamim atau sempurna. Dan firman Tuhan kalau tidak salah di Yeskiel itu diajarkan bagaimana orang-orang yang supaya luput dari bencana itu dikasih tanda huruf Tau. Tau itu artinya tamim. Nah itu kalau kita berurusan dengan ruangan yang kotor karena ada fenomena herbs di rumah saudara. Sekarang di poin yang pertama ini, saudara paham atau tidak? Ya, paham ya? Oke, caranya pun saudara sudah saya kasih tahu, saya berharap saudara bisa praktek di rumah masing-masing. Ya, nggak usah lalu saudara nanti Pak Lukas dipanggil ke sini saja. Ya, kalau saya bisa lah, kalau saya pas nggak bisa gimana? Saudara kan punya kuasa. Amin? Ya, oke. Sekarang apa yang harus kita lakukan dengan fenomena herbs yang ada di rumah kita? Yang kedua adalah berilah lampu. Nah ini saya menganjurkan Bapak Ibu, kalau punya rumah, itu jangan digelapin total saudara. Saya sering melihat di rumah jemaat, ketika ada laporan, ada setan di rumahnya, selalu saya tanya, kalau malam lampunya nyala enggak? Enggak. Saya anjurkan, coba nyalakan lampu, saudara. Mungkin 5 watt atau 8 watt, sekarang kan ada tuh lampu yang 8 watt tapi terang sekali. Ya kan? Nah saudara kasih lampu, gitu loh. Kalau gelap itu akan gampang energi lain itu masuk, saudara. Jadi harus dikasih lampu agar tidak mengundang aura buruk. Kehadiran herbs dalam rumah ya akan berdampak buruk pada atmosfer roh yang menyebabkan munculnya kesialan. Rumah terasa hening ya dan terasa mencekam. Oh ini saya rasakan betul ketika saya ada di gereja lama dulu, di Jalan Singosari nomor 6. Wah itu betul-betul mencekam. Siang hari saja, orang mandi, nggak ada yang berani sendiri, saudara. Ya, dulu kan di pastori cukup banyak orang-orang. Sampai orang-orang perempuan mandi kumpul jadi satu gerudukan di dalam kamar mandi, saudara. Ya, kalau saya mandi ya sendiri aja, nggak takut saya. Ya. Tapi mereka yang perempuan-perempuan mandi sak gerudukan masuk ke kamar mandi semua. Karena memang suasana mencekam sekali di nomor 6 itu, saudara. Akhirnya apa? Setannya tak pindah ke sini, saudara. Pindah ke gedung biskup sana. Bubar semua, ke sini semua, saudara. Begitu tanah ini kena, tak pindah lagi ya, balik lagi ke asalmu sana. Pindah lagi ke sana, saudara. Loh kita kan punya kuasa, betul nggak? Lawang Yesus saja nyuruh setan masuk ke babi aja bisa. Iya toh? Lah setannya yang di sini bubar balik lagi ke sana. Bubar balik lagi ke sana, saudara. Dia kan nurut sama kita. Ya. Jadi jangan kita malah ketakutan enggak karu-karuan. Nah, sekali lagi untuk yang kedua ini harus dikasih lampu. Orang-orang ilmuwan yang menggunakan logika akan kebingungan karena dipikir logika itu tidak masuk akal, saudara-saudara. Mereka yang berkata, oh itu kan hanya butiran debu, akan kebingungan jika disuruh menjawab, kenapa tiba-tiba rezeki menjauh? Kenapa rumah tiba-tiba muncul pertengkaran? Kenapa suasana rumah tiba-tiba gelap? Apalagi kalau ditanya, bagaimana jikalau ada orang yang disantet di perutnya muncul jarum, paku, bahkan ada kawatnya. Pertanyaannya, apakah itu orang makan kawat? Kan tidak. Secara logika nggak bisa, saudara. Ya, jadi ini harus berhati-hati. Ya. Kemudian, herbs atau energi, bisa nggak yang datang itu adalah energi baik? Pertanyaannya, bisa nggak? Bisa, saudara-saudara. Bisa saja. Tapi kalau energi baik, itu biasanya
merasakan rumah itu nyaman sekali, saudara-saudara. Tiba-tiba di rumah itu penuh damai sejahtera. Pernah nggak saudara rasakan itu ya? Kita kumpul-kumpul di rumah, kongko-kongko santai itu rasanya bisa akrab sekali. Itu bisa saja karena suasana, energi di rumah itu bersih, saudara-saudara. Jadi, kehadiran herbs di rumah itu bisa berdampak buruk pada atmosfer roh yang menyebabkan munculnya kesialan. Rumah terasa hening dan mencekam, menjauhkan diri dari rezeki. Itu bisa, saudara-saudara. Makanya kalau ada fenomena-fenomena alam gaib seperti ini ya jangan saudara lalu tutup mata, lalu dianggap itu biasa saja. Enggak bisa begitu, saudara-saudara. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah saudara sudah paham dari awal saya sampaikan sampai sekarang? Oke, sekarang saya akan perluas lagi, saudara. Fenomena herbs itu adalah fenomena energi yang masuk ke dalam rumah kita. Tetapi sekarang ini ada fenomena yang jauh lebih berbahaya dari energi herbs. Karena apa? Dia menyerang secara bersamaan dan masif ke seluruh dunia. Energi apakah yang sedang disebarluaskan di dunia ini menurut saudara? Ketakutan, saudara. Energi ketakutan sekarang sedang disebarluaskan. Dan seluruh dunia diminta untuk ikut-ikutan ketakutan. Kalau tidak takut, berani bersuara, diancam. Mau dipenjara, mau didenda, mau dibunuh. Aneh ya saudara fenomenanya. Orang berani disuruh takut. Iya toh? Ini fenomena yang luar biasa ini. Ini lebih dahsyat dari fenomena herbs. Kalau fenomena herbs itu paling ada di rumah-rumah tertentu, tidak seluruh dunia. Tetapi fenomena ini, energi ini sedang digencarkan di seluruh dunia. Seluruh dunia. Yaitu energi ketakutan. Saya punya teman, saudara-saudara, sampai dibenci seluruh keluarganya. Bahkan anaknya saat memberitakan, ibunya ini memberitakan kebenaran, orang malah ngamuk, saudara-saudara. Sadar nggak kondisi yang seperti ini? Dan saya katakan, energi ini jauh lebih berbahaya dari fenomena herbs. Kalau fenomena herbs, sekali lagi hanya di rumah-rumah, tapi tidak semua. Mungkin di rumah saudara ada fenomena herbs. Memang itu bisa saja membahayakan keluarga saudara. Tetapi tidak di tempat saya. Tidak di tempat lain. Paham ya Bapak Ibu? Tapi fenomena energi ketakutan ini disebarluaskan di seluruh dunia. Ditambah lagi dengan orang-orang yang mengakses berita-berita sampah. Ditambah lagi dengan anjuran-anjuran para pendeta yang bermental pengecut. Ya, lengkaplah sudah ketakutan manusia. Makanya Yesua berkata di dalam kitab Matius atau Matius pasal 24 ayat 21 sampai 22 dikatakan, sebab pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Perhatikan ayat berikutnya. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih
hari-hari itu akan diperpendek. Ini ditulis 2000 tahun yang lalu loh, saudara. Saudara sadar nggak kalau hari ini diperpendek waktunya? 1 minggu itu rasanya cepatnya luar biasa. Saya nyiapin khotbah kepontal-pontal, Bapak Ibu. Baru tek-tek sebentar, jamnya sudah mingser jauh. Ini waktu yang diperpendek dan Yesua tahu betul kalau waktu tidak diperpendek, orang-orang pilihan juga tidak bisa selamat. Karena hebatnya ancaman-ancaman yang ada di dunia. Terbukti, para pendeta pun sudah banyak yang berjatuhan, saudara-saudara. Hati-hati ini zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, saya mendapatkan ilham roh dari Roh Kudus, saudara. Saya yakin ini dari Roh Kudus. Ya. Apa yang harus saya bagikan untuk saudara dengan memperluas energi ini? Saya disuruh Tuhan untuk melibatkan para subscriber, Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, saudara yang menjadi subscriber video saya, apakah di channel Kehilat Aleftal atau Lukas Sutrisno atau di channel-channel yang lain yang saya miliki. Coba saudara buat sebuah komitmen untuk kita melakukan penyerangan di dalam doa syafaat. Tuhan masih punya atau memberikan rekomendasi kepada kita untuk kita memiliki senjata yang ampuh, yaitu doa syafaat. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, saudara yang mau ambil tekad untuk menjadi pendoa syafaat bersama dengan saya, saudara bisa tulis di kolom di bagian komen, baik di channel Kehilat Aleftal ini, maupun nanti waktu saya upload di channel Lukas Sutrisno. Ayo silahkan saudara buat komitmen, tulis. Saya akan meminta, saya ingin tahu respon saudara-saudara dengan kondisi keadaan dunia yang semakin mengerikan ini. Apakah saudara sudah bangun atau masih tidur? Jadi malam hari ini saya katakan, ayo saudara, bangun, 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 jangan tertidur, bangun semuanya. Kedatangan mempelai pria kita sudah di depan mata kita. Saya punya pemikiran begini, di Kehilat ini kan ada doa pagi saudara, jam 5 sampai jam 6. Nah kalau yang ini saya menghimbau kepada jemaat Kehilat Aleftal di Magelang, bangun, 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 doa pagi saudara. Saya dulu tidak ikut doa pagi, sekarang saya ikut doa pagi, saya korbankan. Karena saya tahu bahwa doa ini adalah merupakan senjata yang paling ampuh dari Bapak Yahweh yang Dia berikan kepada kita semua. Jadi ayo saudara yang belum ikut doa pagi, bangun, ikut doa pagi di tempat ini, jam 5 pagi sampai jam 6. Nah, setelah itu, bagi saudara yang ada di tempat masing-masing, di negara manapun, saudara bisa ikutin kami. Jam 7 pagi sampai jam 8, coba saudara bikin komitmen. Saya mau ikut doa rantai. Jam 7 sampai jam 8. Oh saudara bisanya jam 9 sampai jam 10. Tulis, saya membuat komitmen jam 9 sampai jam 10 saya akan ikut doa rantai. Di mana? Di rumah masing-masing. Saudara cukup tulis di komen saja, aku mau ambil bagian menjadi tentara-tentara Elohim untuk bersama-sama berdoa syafaat. Nah sekarang Bapak Ibu, saya ngomong seperti ini itu karena dorongan dari gerakan Roh Kudus.
Yaitu apa? Tuhan mencari pendoa-pendoa syafaat di akhir zaman ini untuk mencegat energi-energi yang sedang digencarkan ke seluruh dunia. Setidak-tidaknya dengan kita menjadi pendoa syafaat, kita menjadi seorang pendoa yang gagah berani bersama dengan Bapa Yahweh. Haleluya. Sama seperti pada waktu zaman Ma'ases Lihim atau kitab kisah para rasul. Saudara tahu para rasul itu diancam, para rasul itu dianiaya, para rasul bahkan dibunuh, disiksa melalui binatang-binatang buas. Apa yang mereka doakan? Mereka berdoa, Tuhan beri saya keberanian untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan pokok-pokok doa bagi saudara yang bisa ikut ambil bagian di dalam berdoa melakukan peperangan roh menghadapi energi jahat di seluruh dunia ini. Yang pertama, saudara berdoa minta diberi keberanian untuk menghadapi aniaya mental maupun fisik seperti di zaman kitab kisah para rasul. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Berdoa, Tuhan berilah saya keberanian untuk saya tetap mempertahankan iman saya apapun resikonya. Kali ini banyak orang-orang yang WA saya, dia katakan, Pak Lukas, di tempat saya ada kewajiban seperti ini. Bagaimana Pak? Saya bilang, Anda kan sudah lihat video saya. Anda mau ada di bagian orang yang nyaman sementara, atau saudara ada di bagian orang yang tidak bisa membeli dan menjual? Anda silahkan pilih. Resikonya memang Anda dipecat, resikonya Anda akan disingkirkan, tapi selama saudara yakin betul akan pemeliharaan Bapa Yahweh, saya percaya tangan Bapa Yahweh betul-betul memelihara hidup saudara. Saya yakin itu, saudara-saudara. Kemudian pokok doa yang kedua yang bisa saudara ambil bagian nanti, yaitu apa? Berdoa supaya banyak orang yang bertobat dan menerima nama besar Bapa Yahweh yang Maha Kudus dan berani memberitakannya. Ingat, kalau para imam, para rasul yang seharusnya memberitakan tetapi bungkam, Tuhan bisa pakai batu-batu untuk bersuara. Ya, jadi nggak masalah Anda mau diam atau bersuara. Misi dan visi kebenaran dari Bapa Yahweh tidak akan terhenti karena kemalasan kita. Tidak akan, saudara-saudara. Jadi ayo ambil komitmen, Tuhan, aku berdoa supaya banyak orang yang punya keberanian untuk menerima nama Yahweh, khususnya para pendeta. Banyak yang sudah ngerti, tapi mereka takut karena sinode, takut karena ditinggal lari jemaat, takut gak dapat pelayanan, macam-macam saudara-saudara. Tapi dengan doa-doa saudara, orang yang tadinya penakut, dia akan punya keberanian. Amin. Pokok doa yang ketiga, yang sudah menerima, segera ambil tindakan untuk dimeterai dalam meterai kepemilikan nama besar Bapa Yahweh. Ingat, firman Tuhan katakan dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Dulu kita dimeterai atas nama siapa? Harus diperbaiki. Alam roh saudara harus diperbaiki. Sehingga ketika nanti Yesua datang, si pemilik nama yang lama akan merebut kita, tidak bisa. Karena meterai kita sudah berganti dengan nama besar Bapa Yahweh. Sekarang pokok doa yang keempat. Kita tentu berdoa
untuk perekonomian jemaat Tuhan dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tiap-tiap hari saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di berbagai tempat. Saya berdoa supaya saudara dilindungi mata pencaharian saudara. Saya berdoa supaya income saudara di tengah-tengah pandemi seperti sekarang, saudara akan tetap kuat dan semakin bertambah-tambah. Itu doa saya tiap hari, saudara. Kemudian yang kelima, minta kekuatan iman agar kita bisa setia sampai akhir. Jadi, sekali lagi saya teriak lagi, bangun, bangun saudara-saudara. Jangan engkau tertidur. Ingat, mempelai pria kita hampir datang. Sekarang Tuhan memakai anak-anak kecil yang polos, yang nggak ngerti kitab suci sama sekali. Mereka dapat penglihatan di mana-mana akan kedatangan Yesua untuk yang kedua kalinya. Jangan kita lengah, jangan kita tertidur, maka saya katakan ayo bangun. Bangun imanmu, benahi pelita-pelitamu, tarik sumbunya, isi minyaknya, mumpung masih ada kesempatan, saudara-saudara. Yang berikutnya adalah yang belum mengambil pelayanan, ayo ambil sikap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu banyak ragamnya. Saudara bisa melayani di panggung ini juga pelayanan. Saudara menjadi pendoa syafaat, itu juga pelayanan. Saudara bisa memberikan skill saudara, itu juga pelayanan. Pelayanan itu luas sifatnya, Bapak Ibu. Saya menganjurkan, ayo, siapapun saudara, laki-laki, perempuan, anak-anak, ayo kita cepat-cepat ambil sikap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, walaupun di luar sana ada pengajaran, perempuan tidak boleh melayani, tidak boleh khotbah. Tapi khotbahnya di Facebook, saudara-saudara, sami mawon, yang dikhotbahkan bukan firman Tuhan, tapi nyinyir. Nah, itu kan lebih berbahaya malahan. Ya, jadi ayo bangkit, kita sama-sama melayani dengan sungguh-sungguh. Amin. Kemudian saya bacakan ayat di dalam kitab Yohanan pasal 4 ayat 22 sampai 23. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Namun waktunya akan tiba, dan itu adalah sekarang. Manakala penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Maka saya katakan, ayo, saudara yang ada di sini, yang ada di rumah, Tuhan sedang mencari saudara untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan doa di rumah saudara masing-masing. Ambil komitmen, saudara. Katakan, Tuhan, saya mau doa dari jam sekian sampai jam sekian. Ambil komitmen, saudara. Saudara bisa nulis itu di komen bawah. Saya ambil bagian dalam doa dari jam sekian sampai jam sekian. Nanti kalau sudah terkumpul banyak, akan sangat indah. Di mana ada doa-doa syafaat yang dinaikkan kepada Bapa Yahweh. Saudaraku yang terkasih, saya katakan di dalam Matius 20 ayat yang pertama, sebab kerajaan surga adalah seumpama seorang majikan yang pagi-pagi benar keluar untuk mempekerjakan para pekerja di kebun anggurnya. Tuhan cari loh, siapa yang mau bekerja di kebun anggur. Kebun anggur itu tidak terbatas di kehilat kita, tapi dimanapun saudara berada. Ayo, bekerja untuk Bapa Yahweh. Amin. Lot
hampir saja binasa jikalau tidak ada Abraham yang menjadi pendoa syafaat. Itu pun masih ada keluarga yang binasa karena menoleh ke belakang. Sekarang saya beritahu Bapak Ibu, kita saat ini tidak lagi bisa berharap untuk melihat zaman seperti 2 tahun ke belakang kita. Tidak bisa lagi, saudara. Kenapa? Karena NWO sudah membuat pernyataan bahwa kita akan terus bergerak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kita tidak bisa mundur ke belakang lagi. Itu pernyataan dari mereka. Dan saya katakan, waktunya sudah tidak lama lagi. Lukas 17 ayat 28 sampai 36, saya bacakan. Sama seperti itu pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam, dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit, dan membinasakan segala sesuatu. Sesuai dengan hal-hal ini akan terjadi pada hari Anak Manusia disingkapkan. Pada hari itu orang yang sedang berada di atap rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah dia turun untuk mengambilnya. Dan orang yang ada di ladang, sama seperti itu, janganlah ia kembali pada apa-apa yang tertinggal. Ingatlah istri Lot, siapa yang berusaha untuk menyelamatkan nyawanya, dia akan membinasakannya. Tetapi siapa yang mampu melepaskannya, dia akan menghidupkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu akan ada 2 orang di atas tempat tidur, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada 2 orang yang sedang menggiling bersama-sama, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada 2 orang di ladang, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Doa saya untuk Bapak Ibu Saudara adalah semua yang mengikuti streaming ini, saudara akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai dengan kembalinya Roh Kudus, dan kita akan kembali berjumpa di Syamayim yang maha kekal. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa menopang iman kami Tuhan. Sehingga kami tetap teguh di dalam iman sampai pada titik nafas yang penghabisan. Karena kami tahu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Biarlah orang-orang berani mengambil sikap untuk tetap menatap ke depan dan tidak menoleh ke belakang. Bapa, jaga lindungi seluruh umat-umat-Mu, baik yang ada di Magelang ini maupun para subscriber yang saya kasihi. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Lindungi, jaga, peliharakan mereka, sehingga mereka benar-benar merasakan perlindungan dan kasih Bapa yang kekal. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Untuk menindaklanjuti aksi donor darah di bulan Maret lalu, maka Kehilat akan mengadakan program donor darah tiap 3 bulan sekali. Donor darah akan dimulai pada hari Minggu 27 Juni 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi, dapat mendaftar di kantor Kehilat. Info kaum wanita. Kami mengundang seluruh kaum wanita untuk hadir dalam ibadah wanita
yang diadakan setiap hari Jumat pada minggu pertama dan minggu ketiga pukul 6 sore di Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Tidak ada pengumuman yang lain lagi. Kita akan akhiri. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Begitu juga dengan para subscriber yang mengikuti kami dari berbagai negara dan wilayah yang berjauhan dengan kami. Bapak Yahweh memberkati mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Ken yehiratso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehiratso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitnek, aufriat matka aufrifahim teka syekar ala peka wa esterotsoneka. Amin. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami Amin. sudah berdoa Amin. dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan
puncak tertinggi, sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Luka lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan